Kesalahan yang pertama saat menjual saham adalah panic sell. Ini disebabkan karena ketidaktahuan, kurang mampu mengontrol emosi, pemahaman tentang investasi saham yang masih sangat rendah. Kesalahan yang kedua, belum capai target. Menjual sahamnya karena menghindari koreksi. Secara chemistry-nya itu sudah mulai kena ya, itu lebih tenang ya. Jangan mudah tergoda dengan saham yang lain. Sekali lagi, bisa jadi saham yang Anda pegang sekarang itu justru yang terbaik. Sukses investasi, salam IHSG. Investor harus selalu gembira. Sobat investor, di video sebelumnya kita sudah membahas yang pertama, kesalahan saat membeli saham. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas juga kesalahan saat menahan saham. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bagian ketiganya, kesalahan saat menjual saham. Apakah Anda punya pengalaman berkaitan dengan poin ini? Silakan Anda tulis di kolom komentar untuk melengkapi pemahaman kita dalam berinvestasi, untuk kita sama-sama makin cuan dalam investasi saham. Langsung saja, kesalahan yang pertama saat menjual saham adalah panic sell. Tentu ini merupakan kesalahan mendasar dari investor pemula. Ini disebabkan karena ketidaktahuan akan saham yang dibeli, juga disebabkan karena kurang mampu mengontrol emosi, serta disebabkan pada pemahaman tentang investasi saham yang masih sangat rendah, sehingga ketika terjadi fluktuasi harga saham yang cenderung mengalami penurunan, biasanya panic sell jadi solusi. Panic sell ini bisa terjadi karena ada sentimen-sentimen negatif, ada juga berita-berita negatif, dan bahkan ketika kita menemukan analisa kita mungkin ya menjurus kepada hal-hal yang kurang bagus berkaitan dengan saham yang sudah kita beli, biasanya akan mudah untuk terjebak dengan panic sell. Maka dalam kesempatan ini penting sekali untuk Anda melatih emosi Anda, penting sekali untuk Anda memahami saham yang Anda beli, dan penting sekali untuk Anda punya pemahaman yang benar dalam investasi saham, agar supaya ketika terjadi sesuatu yang sedang membawa pergerakan harga saham pilihan Anda itu turun, Anda tidak mengalami panic sell. Karena kalau panic sell ini terus terjadi, ini yang akan menguras modal Anda dalam investasi saham. Kesalahan yang kedua saat menjual saham adalah belum capai target. Ini juga menjadi kesalahan dalam investasi saham. Kenapa? Karena ketika kita membeli saham yang sebelumnya kita sudah analisa dengan sangat maksimal, kita meluangkan waktu yang banyak, kita berpikir dengan begitu keras, bahkan tidak jarang ada yang sampai ikut kelas berbayar, yang dalam tanda kutip ini kelas berbayar yang memang betul-betul bagus ya. Kemudian membeli saham, tetapi ketika belum mencapai target sudah menjualnya. Contohnya begini, ketika Anda menghitung harga saham tersebut ada di 1.400, sementara harga saham ini sekarang sudah ada di harga 700, artinya sudah terdiskon 50%. Dengan Anda menganalisa bahwa saham tersebut fundamentalnya bagus, maka Anda memutuskan untuk beli. Berarti secara sederhananya targetnya minimal itu di harga wajarnya, yaitu di 1.400 atau mencapai 1 kali beggar. Tapi ketika harga sahamnya kemudian beberapa waktu mulai naik, misalnya sampai ke 1.050, artinya ini sudah naik 50%. Nah, di sini biasanya mudah untuk menjual karena 50% itu sudah suatu hal yang
cukup tinggi, memang tidak salah sepenuhnya karena juga paling tidak cuan, tetapi sangat disayangkan karena belum tentu ketika Anda menjualnya Anda akan mendapatkan lagi saham yang bagus seperti saham yang sudah Anda pilih itu. Jadi pastikan ketika Anda membeli saham Anda punya tujuan, target harganya berapa. Selama skenario pembelian saham Anda itu masih cukup bagus, berjalan dengan bagus, artinya tidak mengalami sesuatu yang membuat saham pilihan Anda itu bisa mengalami penurunan yang drastis, Anda harus tetap sabar menunggu saat dimana target harga yang Anda tetapkan itu tercapai. Disitulah Anda mencapai hasil yang maksimal. Nah, kesalahan yang ketiga saat menjual saham adalah menghindari koreksi harga saham. Nah, ini juga kan banyak ya penyebabnya, entahkah itu secara khusus dari emitennya maupun juga secara umum dan berita-berita yang menyebabkan ada begitu banyak isu berkaitan dengan market crash, sehingga seringkali banyak investor yang justru menjual sahamnya karena menghindari koreksi. Sobat investor, sederhananya begini, pada dasarnya sedikit yang mampu memprediksi hal itu akan terjadi, tetapi sebagian besar biasanya tidak akan mampu memprediksi kapan koreksi itu akan terjadi. Seperti ada saat-saatnya kemudian dalam hitungan satu hari saja IHSG itu bisa turun sampai 3-4%. Siapa yang tahu juga ketika waktu COVID kemudian bahkan dia sekitar 5-6 bulan koreksinya terus terjadi. Nah, kalau mungkin kita kan secara sederhana ya, waktu COVID kemarin palingan 1-2 bulan sih oke, oh pasti ini sudah di bottomnya, kita masuk, ternyata masih koreksi lagi. Jadi masih sangat besar kemungkinan untuk kita salah dalam hal memprediksi sampai kapan koreksi itu akan terjadi. Nah, maka dalam hal ini menjadi suatu kesalahan ketika ini menjadi kebiasaan. Dikit-dikit kita berusaha menghindari koreksi, dikit-dikit kita berusaha menghindari koreksi. Padahal koreksi itu akan selalu ada, tetapi untuk koreksi-koreksi yang besar biasanya itu jarang. Kalaupun terjadi ya kadang dalam hitungan 2 tahun sekali. Bahkan untuk yang memang betul-betul koreksinya sangat dalam itu bisa 5-6 tahun tergantung dengan situasi yang ada. Jadi akan menjadi kesalahan ketika kita berusaha untuk selalu ya, dalam tanda kutip selalu berusaha menghindari koreksi. Sebenarnya koreksi itu bisa kita manfaatkan jadi momentum. Saat dia koreksi kita akumulasi, saat dia koreksi kita akumulasi selama kita masih punya dana. Jadi berusaha menghindari koreksi hanya akan membuat kita jatuh dalam berbagai kesalahan dan kita menjual saham pilihan kita yang belum tentu kita akan dapat lagi saham yang lebih baik dari itu. Biasanya untuk satu saham yang sudah kita jual, apalagi memang dari awal kita rencana berinvestasi jangka panjang, kemudian ketika beberapa waktu dia naik, untuk membelinya kembali ibaratkan makanan sudah kehilangan selera. Nah, ini akan terjadi apabila kita berusaha untuk selalu menghindari koreksi. Koreksi akan selalu ada. Yang terpenting bagaimana Anda mengatur strategi investasi Anda dengan mental yang kuat. Kesalahan yang keempat dalam investasi saham adalah tergoda saham yang lain. Nah, ini seringkali kita berpikir, ya kan, saya dapat saham yang bagus. Iya, memang betul, kita bisa dapat saham yang bagus dibanding dengan saham pilihan kita. Tetapi itu belum tentu benar, apalagi bagi Anda pemula. Belum tentu benar, bisa jadi justru saham terbaik adalah saham yang sedang Anda simpan. Maka kalau terlalu sering Anda tergoda dengan saham yang lain, cuma karena mungkin ada berita, cuma karena mungkin ada pertumbuhan laba yang bisa jadi itu hanya bersifat sekali saja, nah itu kan Anda terjebak justru dengan saham tersebut. Untuk saham yang Anda sudah beli, apalagi Anda sudah tahan berbulan-bulan, biasanya kan secara chemistry-nya itu sudah mulai kena ya, itu lebih tenang ya. Jangan mudah tergoda dengan saham yang lain. Sekali lagi, bisa jadi saham yang Anda pegang sekarang itu justru yang terbaik. Jangan mudah mengalihkan saham Anda ke saham yang lain. Itu bisa, tetapi ada catatan-catatan tertentunya. Bahkan itu memang sebisa mungkin itu sudah menjadi pilihan yang
Misalnya ada 10 pilihan, itu harusnya bisa ditempatkan di pilihan ke-7, ke-8. Sebaiknya Anda berpikir panjang. Jangan mudah tergoda dengan saham yang lain. Kalaupun ada saham yang bagus, masukkan di watchlist. Nanti ketika Anda dapat tambahan modal, baru mungkin Anda masuk di saham tersebut. Menjadi kesalahan kalau Anda dapat saham bagus, kemudian Anda jual saham pilihan Anda, kemudian Anda alihkan ke saham tersebut. Kalau itu menjadi kebiasaan, itu akan terus berlangsung. Kerugian pasti akan terjadi karena ada biaya fee saat kita jual beli itu ada biaya fee, dan lebih lagi mental kita dalam berinvestasi tidak menjadi stabil. Kesalahan yang terakhir saat kita menjual saham adalah ganti strategi. Di satu sisi ganti strategi itu bagus juga, tetapi di sisi yang lain kita perlu juga untuk mengamati strategi seperti apa. Contoh ya, ketika kita sedang berinvestasi menggunakan metode dividen investing, udah pasti kan untuk metode dividen investing ini ya biasanya minimal lah setengah tahun, minimal ya, untuk kita bisa mencapai hasilnya dari dividen investing. Bahkan kalau ada yang mungkin membagikan dividen 1 tahun sekali, 1 kali dalam setahun, kan itu bisa sampai 1 tahun kita menunggunya. Tapi kemudian kita baru mungkin berinvestasi 1 bulan, 2 bulan, sudah mau ganti strategi. Ya, ganti strategi dengan menggunakan mungkin metode yang lain seperti momentum, ya, memanfaatkan momentum-momentum yang ada. Ini di satu sisi mungkin dia bagus karena mungkin pemahaman Anda meningkat, kemampuan Anda meningkat, tetapi yang paling tepat adalah maksimalkan dulu strategi yang sudah Anda pakai sebelumnya. Untuk ganti strategi, kan sebenarnya tidak harus sepenuhnya saham yang ada di portfolio Anda itu Anda jual. Bisa saja seperti di langkah keempat tadi, kalau ada tambahan modal, ya Anda baru mulai gunakan modal itu untuk strategi yang baru dalam investasi Anda ini. Sehingga ketika Anda mengganti strategi, tidak secara otomatis Anda menjual saham-saham yang ada di portfolio Anda. Karena hitung-hitungannya seperti ini. Belum tentu juga strategi yang Anda mau pakai itu lebih baik dari strategi yang lama. Biasanya justru yang sudah lama kita pakai itu jauh lebih baik. Karena dalam hal menguasai, biasanya kita sudah lebih menguasai strategi yang sudah lebih lama kita pakai dibanding dengan strategi yang baru. Maka dari itu tidak salah mengganti strategi, tetapi ketika Anda mengganti strategi dengan jual saham pilihan Anda, itu akan menjadi kesalahan yang membuat Anda makin hari makin rugi dalam investasi saham. Intinya pembelajaran kita hari ini, jualah saham pada saat yang tepat. Jangan sampai terjebak dengan 5 kesalahan saat berinvestasi saham, yaitu yang pertama, panic sell, yang kedua, belum capai target, dan yang ketiga, hindari koreksi, yang keempat, tergoda saham lain, dan yang kelima, ganti strategi. Teruslah belajar, terus upgrade kemampuan Anda dalam berinvestasi. Salah satu pembelajaran yang paling utama adalah pengalaman Anda, karena dari resiko Anda yang lebih tahu, kemampuan Anda mengelola resiko, dari segi modal Anda yang terlebih tahu, besaran modal yang Anda miliki, dan dari segi kemampuan menganalisa Anda yang lebih tahu kemampuan Anda sendiri. Jadi maksimalkan semua yang Anda miliki untuk Anda lebih sukses lagi dalam investasi saham. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini, baik lewat super thanks, langganan, maupun sering membagikan video ini ke teman-teman atau yang lainnya. Terima kasih, tetap semangat dalam investasi, dan salam IHSG. Investor harus selalu gembira.